Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali pada saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Ratomojati di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Di pagi hari ini kembali saya mengajak setiap kita semua sebelum kita memulai aktivitas kita untuk kita mendengarkan akan renungan firman Tuhan. Bila renungan firman Tuhan pagi ini menguatkan, memberkati setiap kita semua, mari siapkan hatimu untuk ditabur akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita untuk mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu di pagi ini Tuhan. Kami bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, kekuatan yang baru. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu di pagi ini sebelum kami mengawali hari yang baru, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini Bapak, kami rindukan Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi dan memberkati kami ya Tuhan. Untuk itu Bapak, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, setia sampai akhir. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan yang sebentar saya sampaikan ini, saya mengajak setiap kita untuk membaca Alkitab kita yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ya, dalam Wahyu 2 sampai 3 saudara, ya, merupakan pesan-pesan pastoral dari Tuhan Yesus untuk 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya, salah satu pesan tersebut ditujukan kepada jemaat di Smyrna yang pada waktu itu mengalami aniaya karena iman mereka. Tuhan Yesus memberikan pesan ini untuk apa? Menghibur dan menguatkan mereka, tapi juga mendorong mereka untuk setia mengikut Yesus sampai akhir hidup mereka. Kalau kita membaca tadi saudara, ya, di dalam ayat yang ke-10 dari Wahyu pasal yang ketiga. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sebelum jemaat di Smyrna ini menerima pesan ini saudara, mereka sudah setia kepada Tuhan Yesus walaupun mereka harus menghadapi penganiayaan. Melalui surat ini Tuhan ingin agar apa? Mereka melanjutkan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka. Tentu saja ini bukan perkara yang gampang untuk dilakukan. Ya. Kata setia memiliki dua pengertian, yakni yang pertama mereka tetap mengikut Yesus, tidak berubah dan taat pada firman Tuhan. Lalu yang kedua, mereka dapat dipercaya. Maksudnya adalah selama menghadapi penganiayaan,
Mereka didapati Tuhan sebagai orang-orang yang dapat dipercaya dalam hal komitmen, kesungguhan, pengabdian, dan sebagainya. Dan Allah menghendaki agar mereka terus-menerus dapat, ya, orang yang dapat dipercaya hingga akhir hidupnya, saudara. Jadi dua pengertian ini ya saling melengkapi. Yaitu Tuhan Yesus menghendaki agar mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam seluruh aspek hidup mereka, termasuk di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pun meminta hal yang sama terhadap kita sebagai orang percaya di masa kini, saudara. Tuhan Yesus menghendaki agar kita tetap setia kepada Tuhan Yesus walaupun menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan. Jadi masalah bisa membuat iman kita goncang. Bahkan kita pun menjumpai bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus walaupun kita harus menghadapi berbagai macam pergumulan, berbagai macam masalah yang kita hadapi di depan, saudara. Tuhan mau agar kita setia sampai akhir, tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita memperhatikan, saudara, dalam perjalanan iman, kadang ada orang-orang tertentu yang mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, awalnya semangat mengiring Tuhan, awalnya menggebu-gebu, ya, awalnya melayani Tuhan begitu luar biasa, tetapi dalam perjalanan hidupnya, ya, mereka bisa saja meninggalkan Tuhan karena masalah, situasi, kondisi yang mereka hadapi, mereka alami, mereka tidak tahan terhadap ujian iman itu melalui pergumulan hidup, saudaraku. Ya. Namun, ya, firman Tuhan pagi ini bila mengingatkan setiap kita untuk kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus setia sampai akhir? Ya, alasannya apa, saudara? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang kekal. Salah satu nama yang Yesus perkenalkan untuk dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Ya, yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namun, ini mengandung makna kekekalan Yesus Kristus. Bahwa ia adalah sebelum segala sesuatu ada, dan ia tetap ada walaupun segala sesuatu sudah berakhir. Jadi saudara, pengertian lainnya adalah bahwa ia yang telah mengawali segala sesuatu, dan ia pula, ya, yang mengakhiri segala sesuatu. Dengan kata lain, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk setia kepada diri Tuhan Yesus, yang adalah Allah itu sendiri, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika kita melihat, ya, perintah Allah di dalam Alkitab, maka kita menemukan bahwa Allah menghendaki semua umatnya memiliki komitmen hanya kepada Allah. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merasuknya, ya, telah merasuk dalam diri manusia, sehingga komitmen itu pun, ya, kadang dilanggar. Karena apa? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, saudaraku. Namun kita pagi ini harus menyadari bahwa Tuhan mau kita untuk membuat komitmen yang baru agar kita tetap mengiring Tuhan setia sampai akhir kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita berkomitmen untuk setia kepada Allah karena Dialah, yaitu Tuhan Yesus, yang menguasai kehidupan kita. Dialah yang mengatur hidup kita. Karena itu, ya, hidup kita bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita harus setia sampai akhir karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus setia sampai akhir? Karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Nama lain yang Yesus perkenalkan adalah yang telah mati dan yang telah hidup kembali. Itu tadi dalam jemaat yang ada di Smyrna, saudaraku. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Yang telah mati
dan yang telah hidup kembali. Nama ini membawa kita pada kisah kayu salib, ya, kisah penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuktikan kasih dan kesetiaan Allah bagi kita. Sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus saudara dan saya, kita semua yang mau percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika Allah telah setia kepada kita, bahkan apakah kita tidak mau setia kepadanya? Ya, kalau Allah sudah setia sama kita, Dia setia, bahkan setia sampai mati, Alkitab katakan. Sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang harusnya menerima penghukuman kekal. Tapi karena kesetiaan Tuhan, Dia mau naik, Dia mau mati di atas kayu salib. Sehingga Allah mengaruniakan Yesus itu nama di atas segala nama. Sehingga supaya lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita tahu kesetiaan Tuhan begitu luar biasa untuk menebus dosa kita, kita umatnya harus setia sampai akhir, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, setia bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan, tapi panggilan kita. Ya, bukan pilihan. Panggilan kita itu untuk setia kepada Tuhan. Setia bukanlah sesuatu yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jalan yang memang harus kita tempuh. Karena tatkala kita meninggalkan Tuhan, tatkala kita tidak setia kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Maka kita akan terhilang. Dan pada akhirnya kita akan binasa, saudara. Untuk itu setialah kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita, saudaraku. Lalu apakah yang Yesus lakukan ketika kita taat dan setia sampai akhir, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Alkitab katakan tadi di dalam Wahyu 2 ayat 9, Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan mahkota kehidupan. Ya, mari kita baca saja, saudara. Ya, di dalam ayatnya yang ke-9, ya. Pada saat jemaat di Smyrna itu setia, Tuhan katakan begini. Ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan ini yang Tuhan minta, saudara, bagi setiap kita, setia sampai akhir kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui ayat ini Tuhan menyatakan bahwa Ia tahu semua pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami. Dia tahu persis, saudaraku, ya. Jadi ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa Allah mengerti dan mengetahui pergumulan yang kita hadapi. Jadi pernyataan ini pun bukanlah basa-basi, karena Ia sendiri pernah mengalami penderitaan yang amat sangat luar biasa. Ya, penderitaan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Melalui kematian di atas kayu salib, darah tercurah untuk menebus dosa manusia, tentunya manusia yang mau percaya kepadanya. Tuhan Yesus pernah mengalami beban yang sangat berat, begitu luar biasa. Ia pernah ditinggalkan, Ia pernah merasakan beratnya beban yang harus dipikul, saudaraku. Karena itu Tuhan Yesus mengerti dengan jelas beban dan perasaan kita tentang pergumulan yang kita hadapi. Dia tahu persis. Selain Tuhan tahu, Tuhan Yesus pun hadir di dalam segala pergumulan kita. Ini yang perlu kita ketahui. Dia hadir dalam segala pergumulan kita. Pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan yang awal dan yang akhir menyatakan bahwa Ia hadir sejak awal pergumulan kita, dan Ia akan tetap menyertai kita ketika kita menghadapi pergumulan itu sampai akhir pergumulan itu kita hadapi, saudara.
Jadi itu berarti Tuhan Yesus bukan hanya tahu, tapi ia pun hadir di setiap pergumulan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Setialah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang kekal, karena Dia sudah mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita. Karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang menyadarkan setiap kami, mengingatkan setiap kami untuk kami tetap setia kepada-Mu sampai akhir kehidupan kami ya Tuhan. Namun seringkali banyaknya masalah pergumulan yang kami hadapi, seringkali Tuhan, iman kami mulai goyah, kami mulai serong, kami mulai tidak setia. Namun pagi ini firman-Mu kembali mengingatkan setiap kami bahwa di balik setiap masalah pergumulan Engkau selalu ada ya Tuhan. Engkau selalu hadir menyertai kami, karena Engkau lah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau mengerti permasalahan kami dari sejak kami menghadapi di awal pergumulan kami, dan pada saat kami mengakhiri masalah kami pun Engkau juga campur tangan menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini meteraikan dalam loh hati kami, sehingga kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah, dan nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu kembalikan pujian, hormat, syukur hanya kepada nama-Mu yang kudus, hanya demi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kasih Tuhan sebelum kita berpisah, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biar apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok, hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Kita sudah tiba di penghujung program kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya menyampaikan kepada setiap saudara ya, pada doa kesembuhan dan mukjizat ya, yang harusnya setiap Senin dan Rabu hadir. Namun untuk beberapa minggu ini atau bulan ini belum bisa hadir saudara, karena setiap malam saya ada kegiatan mengajar melalui Zoom meeting. Jadi kalau nanti waktunya sudah longgar, kita akan mulai kembali ya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya, tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Dan doa saya buat saudara semua tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.